Shalom semuanya, kasih Tuhan. Perkenalkan, saya Matius Wahyu dan sebelah saya istri saya Ibu Lupi. Ibu Lupi. Kami dari Ketua FAPPG 1 ingin menyaksikan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, karena kami baru saja melewati ujian, yaitu kena COVID ya. Di tanggal 23 Juni kami tes swab antigen dinyatakan positif, dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa karena saya sempat diare, jadi sangat lemah. Kemudian saya menghubungi Bapak Gembala, juga Bapak Adi, juga Bu Nini sebagai pendoa, dan puji Tuhan ketika kami keadaan lemah sekali, Bapak Adi, Bu Nini, juga Bapak Gembala setiap hari mendoakan, menguatkan kami. Di saat-saat kami mengalami rasa mual, diare, saat titik terendah kami nggak bisa berdoa, tapi kami ucap syukur dan terima kasih karena Bapak Gembala selalu support setiap hari, berdoa membangkitkan iman kami. Kamu pasti kuat, Bapak Gembala selalu menguatkan. Pasti kuat, Tuhan berikan kemenangan. Kamu adalah pendoa juga, kamu harus bangkit. Buat KKR di dalam rumah tangga, sehingga kami dikuatkan. Dan memang kami sedikit cerita sebelumnya bagaimana Bapak Gembala sudah sering memanggil kami, karena Bapak Gembala merasa kerohanian saya memang drop semenjak ini ya. Perusahaan kami bergabung dengan perusahaan Tankop, jadi Avian Group itu. Dan Bapak Gembala selalu ingatkan, ayo kamu jangan seperti itu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Sampai 23 kali saya belum bisa menemukan ritme berdoa yang benar. Kembali seperti kasih mula-mula. Karena saya mengingat ketika saya belum dapat pekerjaan di gereja ini, saya 3 bulan seperti full timer. Jadi kami berdoa dari pagi sampai sore, karena di saat gereja dulu masih lama. Gereja tahun 2002, gereja belum sebesar ini. Ada tim doa yang sepanjang hari ya, ada tim 1, 2, 3 sampai sore. Saya mengikuti selalu dan saya berdoa memuji, isinya menyembah Tuhan. Dan pernah suatu ketika ada lawatan yang luar biasa, ketika berdoa Tuhan goncangkan Tuhan tempat ini. Jadi ada kegoncangan benar-benar di kantor gereja, sampai dulu ada Bu Evi sampai mendatangi ruang doa, ada apa ini? Ternyata ada lawatan yang luar biasa. Dan Bapak Gembala sudah mengingatkan, kamu harus kembali ke kasihmu mula-mula. Berdoa menjadi pendoa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kami diizinkan COVID, dan Pak Gembala ingatkan kembali. Benar toh, kamu sudah saya ingatkan. Ayo kamu kembali ke kasih mula-mula. Ini Tuhan yang sudah tegur, kamu harus terakhir ya. Terakhir, kamu jangan jauh dari Tuhan. Cari Tuhan, bikin KKR dalam rumah tangga. Dan semenjak ini saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami sudah diingatkan Bapak Gembala kami, tapi kami merasa bebal Tuhan. Dan Kau sendiri ingatkan melalui sakit COVID ini yang hampir menghilangkan nyawa kami. Terus terang saya sangat lemah, down karena ini ya, di hari 3 hari. Tapi puji Tuhan ketika saya didoakan setiap hari oleh Bapak Gembala, iman saya dibangkitkan, kami bisa berdoa, kami bisa menyembah Tuhan, kami dikuatkan, dipulihkan, dan akhirnya kami bisa melewati masa 14 hari itu ya, masa inkubasi, dan akhirnya kami tes swab dan hasilnya sudah negatif. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu karena support Bapak Gembala yang luar biasa, juga para pendoa-pendoa di gereja yang senantiasa mendoakan kami sehingga kami bisa sehat sampai saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara yang mengalami hal yang sama, mari cari Tuhan. Pasti kesembuhan terjadi. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kami. Saya sudah melewati itu semua. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengalami COVID, jangan takut. Bapak Gembala juga selalu support. Ada kuasa mujizatnya itu masih ada sampai saat ini. Mujizatnya terus ada bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian yang mengalami sakit penyakit, jangan takut. Tetap berdoa, mencari hadirat Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan dan kemenangan karena saya sudah melewatinya. Untuk yang terpapar COVID,
memang gejalanya hari ke-1 sampai ke-5 itu penciuman hilang, terus indera perasa hilang, mau makan mual. Tapi satu hal yang harus kita kerjakan supaya imun kita bisa melawan COVID juga, selain berdoa, kita harus paksa makan. Jadi makan bagaimanapun nggak enak, kita harus berusaha makan dan makan dan makan ya. Jadi saya siapkan air hangat supaya bisa makan. Ketika mual saya berhenti sejenak, saya kembali lagi, saya kasih minum air hangat. Sehingga saya walaupun rasanya nggak enak, nggak ada rasa, tetap saya usahakan makan. Saya nggak berdaya, ingatkan untuk tetap percaya dan tetap makan. Dan puji Tuhan, support tetangga yang luar biasa itu percaya karena kemurahan Tuhan. Tuhan gerakkan tetangga kami, mengirim makanan kami 1 hari 3 kali. Sehingga dengan adanya makanan itu kami semakin semangat makan. Dan puji Tuhan, karena kami bisa paksa makan, akhirnya kami cepat pulih. Shalom, saya ingin menambahkan sedikit dari kesaksian dari Bapak Wahyu. Ketika kami sama-sama mengalami, Tuhan izinkan kami terpapar COVID. Awal pertama kali Pak Wahyu merasakan badannya dengan panas yang luar biasa. Saya memang tidak begitu tanggap. Saya tetap merawat Pak Wahyu dan akhirnya ketika Pak Wahyu mengalami suatu kelemahan yang luar biasa, bilang ke Ma, aku begitu lemah, aku nggak kuat. Saya sempat shock. Tuhan, saya harus gimana? Akhirnya saya begitu pasrah, Tuhan, saya harus merawat suami saya. Saya pasrah dan Tuhan tetap izinkan saya juga ikut terpapar. Tapi dengan puji Tuhan, dengan kekuatan saya senantiasa berdoa minta kekuatan pada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat saya. Saya memang merasakan yang tidak nyaman di badan yang sangat-sangat luar biasa. Tetap saya jalani, saya tetap berdoa. Dan yang puji Tuhan, Tuhan sangat baik, teramat baik. Bapak Gembala memberikan kekuatan buat kami. Iman kami semakin bertumbuh, kami tidak merasa takut, kami mengalami suatu kemenangan ketika Bapak Gembala sampaikan kamu harus kuat dan kamu harus lebih kuat dari sakit penyakitmu. Istilahnya Bapak Gembala bilang kamu harus lebih galak dari sakit penyakitmu. Saya katakan terus itu, hai sakit penyakit kau tidak berhak di dalam tubuh kami. Kami tiap hari berkatakan seperti itu. Hingga Tuhan sembuhkan kami dari hari ke hari. Dari ke hari kami mengalami suatu mujizat. Kami kuat ketika kami mengalami suatu kelemahan, ada kelemahan sedikit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hingga Tuhan akhirnya berikan mujizat saat ini. Kami diberikan kesembuhan yang sempurna. Itu karena kuat kuasa Tuhan. Kan kami mengucap syukur Bapak Gembala seperti Bapak kami yang senantiasa mendoakan kami, menguatkan kami. Di sini kami mulai Tuhan tegur kami untuk kami lebih sungguh-sungguh. Kami tidak suam-suam kuku asal-asalan di dalam mengikut Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang pernah kami alami. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit penyakit. Jangan pernah takut, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.